Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Kusuma Hidayatullah dari kelas Peminatan Matematika 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan matriks pada transformasi geometri. Lebih tepatnya, pada transformasi geometri translasi. Nah, apa sih yang dimaksud translasi? Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang geometri menurut jarak dan arah tertentu. Secara simpelnya, anggaplah sebuah kotak berada pada titik A, B, C, dan D. Kemudian dipindahkan. Nah, si kotak ini tidak berubah bentuk, tetapi setiap titik pada ujungnya berubah dari A menjadi A bayangan, B menjadi B bayangan, C menjadi C bayangan, dan D menjadi D bayangan. Selanjutnya, jarak dan arah suatu translasi dapat ditentukan melalui suatu pasangan bilangan A dan B. Untuk penjelasan yang ini diperlukan sumbu, yaitu sumbu X dan Y. Untuk bilangan A, dinyatakan jarak dan arah perpindahan secara horizontal, maka si bilangan A ini menggunakan sumbu X. Dan yang B dinyatakan jarak dan arah secara vertikal, maka dia menggunakan sumbu Y. Berikutnya ada rumus. Rumus translasi pada matriks adalah titik utama dioperasikan dengan translasi menghasilkan titik akhir. Nah, titik utamanya ini adalah X dan Y. Operasi yang dilakukan adalah pertambahan. Jumlah perpindahan adalah A dan B. Dan titik akhir dari perpindahan adalah X bayangan dan Y bayangan. Pada akhir video ini, kita memiliki contoh soal. Pada suatu hari, Andi berada di kota dan berada pada titik 2,6. Di manakah Andi jika ia bergeser ke kiri 3 dan ke atas 4? Sebelum kita menggunakan rumus untuk mencari keberadaan Andi ini ada di sebelah mana, pertama-tama kita harus menentukan apakah 3 dan 4 adalah positif atau negatif. Untuk mengetahui itu, kita bisa menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama mari kita cari 3. 3 ini dikatakan ke arah kiri. Nah, kalau masalah kiri kanan itu pasti menggunakan sumbu X. Yang perlu diingat adalah kalau misalnya sumbu X itu ke kiri itu berarti negatif, tapi kalau ke kanan itu berarti positif. Nah, karena si 3 ini ke arah kiri berarti dia negatif 3. Kemudian kita bisa mencari angka 4. Angka 4 ini dikatakan mengarah ke atas. Kalau masalah atas bawah itu berarti mengarah pada sumbu Y. Nah, sumbu Y ini kalau dia ke atas dia itu positif. Tapi kalau ke arah bawah dia negatif. Nah, karena si angka 4 ini mengarah ke atas berarti dia positif 4. Setelah kita mengetahui bahwa angka 3 itu negatif dan 4 itu positif, maka kita bisa menggunakan rumus yang kita peroleh dari video ini, yaitu X bayangan, Y bayangan sama dengan X dan Y ditambah A plus B. Sekarang tinggal kita ubah huruf-huruf itu menjadi angka. Yang awalnya X menjadi 2, yang awalnya Y menjadi min 6, kemudian A menjadi min 3, dan B menjadi 4. Nah, hasilnya berapa? 2 ditambah min 3, maka hasilnya min 1 dong. Sedangkan min 6 ditambah min 4, ya pastinya min 2. Nah, maka inilah hasilnya. Andi dari awalnya berada di titik 2,6 berpindah menjadi titik min 1, min 2. Sekian dan terima kasih dari video saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.